Suatu ketika di Banban Kindergarten, kala itu Pak Kumis berada di suatu tempat. Di lorong-lorong yang gelap dia mencari Nap-Nap. Tapi kemudian dia mendengar sesuatu. Kemudian dia berkata, "Hei, siapa di sana? Aku nggak takut sama kamu. Aku punya senter ini loh." Kok mati? Ayo menyalahlah. Kenapa mati di waktu yang nggak tepat sih? Selagi Pak Kumis sibuk membetulkan senternya, perlahan muncul sesuatu di belakangnya. Dan sepertinya itu adalah Nap-Nap yang dia cari. Dengan perlahan dia mendekat ke arah Pak Kumis. Akhirnya lampunya nyala juga. Ternyata cuma kendor doang baterainya. Itu yang dikatakan Pak Kumis. Tapi tanpa dia sadari, Nap-Nap makin dekat kepadanya dan tepat ada di belakangnya. Dan ternyata Nap-Nap sepertinya berteman dengan Pak Kumis. Meskipun Nap-Nap sempat membuatnya takut. Di sana Nap-Nap berkata, "Iya Pak Kumis, aku udah di sini sekarang. Sorry ya, aku agak terlambat nih." Belum tahu apa yang mereka lakukan, yang jelas mereka mencari sesuatu di sana. Tapi kemudian Pak Kumis berkata, "Nap-Nap, kalau kamu ada di sini, lalu siapa yang ada di sana?" "Nap-Nap Nila, kamu tenang ya. Aku di sini. Kamu jangan ngamuk ya." Itu yang dikatakan Nap-Nap yang coba untuk menenangkan Nap-Nap Lina. Tapi sepertinya Nap-Nap Lina terlihat tidak ramah. Mendengar perkataan Nap-Nap, dia malah marah dan akan membuat kekacauan. Mendengar hal itu, Nap-Nap coba untuk menenangkannya. Dia meminta maaf kepada Nap-Nap Lina. Lalu dengan terpaksa dia pun menghempaskan Nap-Nap Lina hingga dia terjatuh. Setelah Nap-Nap Lina terhempas, Nap-Nap mengajak Pak Kumis untuk pergi dari tempat itu. Dia pun menarik Pak Kumis agar berlari dengan cepat. Tapi tanpa mereka sadari, Nap-Nap Lina ada di atas sana sedang mengikuti mereka. Beruntung usaha mereka nggak sia-sia. Nap-Nap dan Pak Kumis pun berhasil kabur dan bersembunyi di ventilasi. Di sana Nap-Nap yang terlihat shock, dia berkata, Aku nggak percaya dia ada di sini. Padahal aku kira dia udah meninggal waktu itu. Tapi bagaimana ini semua bisa terjadi? Apa yang kamu bicarakan, Nap-Nap? Aku nggak ngerti. Emang siapa sih monster cewek itu? Dengan berat hati, Nap-Nap menjawab kalau Nap-Nap Lina adalah soulmate-nya. Dulu, Nap-Nap dan Nap-Nap Lina adalah sepasang kekasih. Tapi mendengar hal itu, Pak Kumis nggak percaya. Bagaimana mungkin Nap-Nap bisa jatuh hati dengan monster galak seperti Nap-Nap Lina? Berusaha menjelaskan, Nap-Nap bilang kalau dulunya Nap-Nap Lina itu nggak galak seperti sekarang. Kemudian dia menceritakan kisahnya kepada Pak Kumis. Kala itu di sebuah ventilasi, Nap-Nap yang sedang memperhatikan seseorang. Dan di hari itu untuk pertama kalinya Nap-Nap akan melihat Nap-Nap Lina. Di sana terlihat seorang ilmuwan sedang melakukan eksperimen. Yang tak lain tak bukan dialah ilmuwan yang menciptakan Nap-Nap dulu. Ketika itu dia sedang melakukan eksperimen barunya dengan 2 helai rambut DNA manusia yang ditambahkan beberapa tetes divanium. Dengan penuh percaya diri dia berkata, "Formulaku udah siap. Sekarang tinggal aku proses di mesin ini." Hahaha. Gak lama setelahnya mesin itu pun dihidupkan dan proses eksperimen pun dimulai. Dan ternyata sang ilmuwan akan membuat monster pendampingnya Banban. Dan ya, dia berencana akan membuat Banban Lina. Tapi kemudian tanpa diduga-duga, laba-laba yang di atas mesin itu jatuh dan masuk ke dalam mesin. Dan proses pun selesai. Tapi yang terjadi, terlihat bentuk monster itu nggak mirip dengan Banban Lina. Melihat hal itu, sang ilmuwan kemudian berkata, "Apa yang terjadi? Ini semua nggak seperti keinginanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Kamu adalah monster terjelek yang pernah aku lihat." Ternyata dari pojokan, Nap-Nap memperhatikan eksperimen itu. Kemudian dia berkata, "Dasar ilmuwan jahat. Malahan menurutku dia adalah monster tercantik." Nap-Nap pun jatuh hati pada pandangan pertama kepada Nap-Nap Lina. Berbeda dengan Nap-Nap yang suka, sementara si ilmuwan malah membencinya. Dan dia pun berencana akan menghancurkan Nap-Nap Lina. Si ilmuwan pun merasa kecewa berat karena hasilnya nggak sesuai yang diinginkan. Di sana Nap-Nap Lina yang nggak berdaya di meja eksperimennya berkata, "Tolong, jangan hancurkan aku. Berikanlah aku kesempatan."
Tapi ilmuwan itu nggak mendengarkannya dan langsung membawanya. Sementara di sana Nap-Nap yang melihat itu nggak mau tinggal diam. Dia pun berniat akan membebaskannya. Di sana si ilmuwan menaruh Nap-Nalina di atas rel yang berjalan menuju tungku pembakaran. Melihat hal itu, Nap-Nap lewat ventilasi berusaha untuk menolongnya. Lalu dengan segera Nap-Nap mendekati Nap-Nalina. Dia pun terkejut melihat Nap-Nap yang tiba-tiba ada di sana. Tanpa basa-basi, Nap-Nap membuka tali yang mengikat tali Nap-Nalina. Dan pas banget hal itu dilakukan di saat-saat terakhir. Nap-Nalina dan Nap-Nap pun langsung naik ke atas. Di sana sambil beristirahat Nap-Nap berkata, hampir aja ya. Tadi deket banget sama pembakar itu ya. Oh iya, bagaimana dengan keadaanmu? Apa kamu baik-baik aja? Kemudian Nap-Nalina memegang tangan Nap-Nap dan berterima kasih. Lalu dia bilang kalau Nap-Nap adalah pahlawannya karena udah menyelamatkannya. Mendengar hal itu Nap-Nap jadi malu. Dia pun kegeeran. Hihihi, kamu ngagetin aja. Aku bukan pahlawan kok. Aku cuma monster biasa. Oh iya, namaku Nap-Nap. Kalau nama kamu siapa? Mendengar hal itu dia yang bingung lalu berkata, Aku nggak punya nama. Tapi boleh nggak kalau namaku diambil dari namamu? Namaku Nap-Nalina. Ya, namaku Nap-Nalina. Gimana? Bagus nggak? Nama itu bagus juga. Nap-Nalina. Iya, bagus. Nama itu cocok sama kamu kok. Sejak saat itu mereka berdua selalu bersama. Dari nonton film bioskop sampai ngeprank para bocil, mereka pun sangat menikmati hari-hari mereka. Saat itu pokoknya dunia milik mereka berdua dan yang lain ngontrak deh. Hingga pada suatu hari saat Nap-Nap sedang menyanyikan lagu untuk Nap-Nalina. The world may see you as a monster, but they despise. But guess what? You're an angel in my eyes. Aw, that's beautiful, Nab-Nab. Muncul si ilmuwan itu di tengah-tengah mereka dan berkata, hahaha, waduh, sungguh sangat aneh. Bagaimana mungkin dua monster dari eksperimen gagalku jadian begini sih? Mendengar hal itu Nap-Nap yang marah, dia nggak terima kalau dibilang monster gagal. Begitu juga Nap-Nalina yang bilang kalau yang salah itu bukan mereka, tapi si ilmuwan lah yang salah. Hentikan omong kosong kalian, atau aku akan membuat kalian menghilang. Dengan laser di tanganku, kalian pasti sangat mudah aku musnahkan. Itu yang dikatakan si ilmuwan yang berniat akan menghempaskan Nap-Nap dan Nap-Nalina. Dasar ilmuwan jahat, bisa nggak kamu membiarkan kami hidup tenang? Kenapa kamu jahat pada kami, padahal kami nggak pernah menyakitimu kan? Itu yang dikatakan Nap-Nap yang berusaha untuk mengusir ilmuwan itu. Tapi sayang, si ilmuwan nggak memperdulikannya dan dia pun berkata, enak aja, membiarkan kalian hidup adalah kesalahanku. Kalian adalah eksperimenku yang gagal. Aku nggak akan pernah melepaskan kalian sampai kapanpun. Dengan gun blaster itu, si ilmuwan pun berhasil masuk dengan mudahnya. Lalu dia pun perlahan mendekat kepada mereka. Si ilmuwan itu pun bersiap akan menghempaskan mereka dengan laser itu. Di sana Nap-Nap dan Nap-Nalina terpojok. Mereka pun gak bisa kabur kemana-mana lagi. Tapi kemudian Nap-Nalina melihat ke arah meja. Di sana terdapat cairan givanium. Dia pun seperti berniat akan mengambilnya. Nap-Nalina, apa yang kamu lakukan? Ngapain kamu mendekati givanium itu? Givanium itu berbahaya. Sebaiknya kamu menjauh ya. Itu yang dikatakan Nap-Nap yang khawatir melihat Nap-Nalina dengan givanium itu. Tapi kemudian Nap-Nalina sambil memegang givanium itu dia berkata, Maafkan aku Nap-Nap, aku harus melakukan ini. Aku akan menggunakan givanium ini dan menjadi kuat agar bisa mengalahkan ilmuwan itu. Jangan meminum givanium itu. Asal kamu tahu, susah untuk membuat givanium. Banyak biaya yang aku habiskan untuk membuatnya. Kamu mau bikin aku bangkrut ya? Itu yang dikatakan si ilmuwan yang coba untuk mencegah Nap-Nalina. Sementara Nap-Nap yang khawatir coba untuk membujuk Nap-Nalina lagi. Tapi sayang, Nap-Nalina tetap bersikeras untuk meminum givanium itu. Nap-Nalina pun rela berkorban agar bisa menyelamatkan Nap-Nap. Akhirnya dia pun meminum givanium itu. Dan yang terjadi di sana Nap-Nap dan si ilmuwan hanya bisa melihat ketika Nap-Nalina bertransformasi.
Ampun Napnalina, tolong maafkan aku ya. Lupakan semua perkataanku padamu tadi. Kamu sekarang tenang dulu ya, tenang. Napnalina pun gak mendengarkannya dan malah makin marah. Lalu Napnalina mengambil gun blaster itu lalu menghancurkannya. Setelah itu dia pun menghempaskan si ilmuwan itu hingga terjatuh. Melihat hal itu Nap-Nap senang karena si ilmuwan udah KO. Tapi kemudian dia sadar kalau dia bukanlah Napnalina lagi. Soalnya si Napnalina terlihat ketawa-tawa sendiri kayak si Kopet. Dia coba panggil-panggil dan menyadarkannya, tapi Napnalina nggak mendengarkannya. Lalu Nap-Nap coba untuk memegang tangannya, tapi Napnalina malah marah dan galak hingga membuat Nap-Nap terhempas jauh ke belakang. Aduh, kepala aku sakit banget nih. Itu yang dikatakan Nap-Nap yang kejedot gara-gara hempasan tadi. Tapi di sisi lain, mendengar Nap-Nap terluka, kemudian Napnalina tersadar lalu dia berkata, Nap-Nap, aku minta maaf. Kamu terluka karena aku ya. Iya, nggak apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Kamu nggak usah khawatir ya. Aku melukaimu ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi sepertinya aku bukan diriku yang dulu. Sepertinya ada sesuatu di dalam kepalaku. Dia mengambil alih diriku dan merubahku. Nap-Nap yang bingung melihat Napnalina, dia coba untuk menenangkannya. Sementara Napnalina yang takut kalau dia akan menyakiti Nap-Nap, akhirnya pergi menjauh. Di ujung pintu sebelum pergi, Napnalina mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Nap-Nap. Mendengar hal itu, Nap-Nap coba untuk mencegahnya, tapi sayang dengan terpaksa Napnalina pun harus pergi. Lalu kembali ke kejadian sebelumnya. Jadi begitulah ceritaku dan Napnalina. Sejak hari itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aku mencarinya, tapi nggak menemukannya juga. Seolah-olah dia hilang di telan bumi. Malah aku pikir aku nggak akan pernah bisa bertemu dengan Napnalina selamanya. Tapi hari ini aku bertemu dengannya, tapi dengan keadaan yang sekarang. Coba untuk menyemangati Nap-Nap, Pak Kumis berkata, kamu nggak boleh menyerah. Kamu harus coba untuk berbicara dengannya. Sisi Napnalina yang asli mungkin masih ada di dalam dirinya. Tapi Nap-Nap yang mendengar hal itu nggak percaya dengan perkataan Pak Kumis. Dia takut kalau ternyata sisi jahat Napnalina mengambil alih tubuhnya dan nggak kenal lagi sama Nap-Nap. Mendengar hal itu Pak Kumis pun terus menyuruhnya untuk mencoba dan jangan menyerah sebelum berusaha. Get out there! Nggak lama Nap-Nap di sana muncul dari kegelapan Napnalina. Nap-Nap pun kaget melihatnya, tapi Pak Kumis terus menyemangatinya untuk berbicara dengan Napnalina. Dengan penuh cemas, Nap-Nap coba untuk berbicara. Napnalina, apakah kamu mengenal... Nap-Nap! Napnalina, my lope-lope, please dengarkan aku. Aku tahu kamu pasti masih ada di dalam sana. Tapi kayaknya nggak ada deh. Hei Pak Kumis, gimana nih? Nap-Nap yang mulai galau melihat Napnalina, tapi Pak Kumis terus menyemangatinya. Lalu dengan idenya Nap-Nap, dia menyanyikan lagu kenangan mereka. Oh, Napnalina, all I wanna do is please ya. Nab-Nab. Oh, Napnalina, akhirnya kamu sadar juga ya. Aku senang melihatnya. Melihat keadaan udah aman, Pak Kumis pun datang mendekati Napnalina. Kemudian Nap-Nap pun memperkenalkannya kepada Napnalina. Melihat hal itu, kemudian Napnalina berkata, Maafkan aku ya Pak Kumis. Aku udah galak sama kamu. Tapi itu semua bukan keinginanku. Maaf ya. Dengan agak takut-takut, Pak Kumis pun menjawabnya. Lalu kemudian Nap-Nap tanya ke Napnalina, gimana bisa dia ada di tempat itu? Karena Nap-Nap mengira Napnalina udah hilang entah kemana. Mendengar hal itu, Napnalina pun mulai menceritakan kejadiannya kepada Nap-Nap. Setelah Napnalina melukai Nap-Nap, dia yang merasa sangat bersalah. Akhirnya dia pun terpaksa untuk pergi agar gak menyakiti Nap-Nap lagi. Napnalina lari sejauh mungkin agar gak ditemukan oleh Nap-Nap. Dia sadar kalau dia udah berubah menjadi jahat setelah meminum Givanium itu. Sendirian di tempat asing, dia pun terus mencari tempat berlindung. Hingga akhirnya dia pun terjatuh. Napnalina jatuh ke tempat yang jauh dari Nap-Nap. Di tempat yang tersembunyi itu, dia mengunci pintu agar Nap-Nap nggak bisa masuk ke tempat itu. Bertahun-tahun dia pun terkurung di tempat itu
itu sendirian. Meskipun kesepian, tapi dia terpaksa. Di dalam hatinya, dia ingin untuk keluar dan bertemu Nap-Nap. Tapi di sisi lain, dia takut kalau dia akan berubah jadi jahat. Hingga suatu ketika, dia melihat jeruji itu dan melihat kalau jeruji itu udah berkarat. Lalu muncullah sosok jahat dari tubuhnya dan berusaha untuk kabur dari tempat itu. Dia pun berhasil membukanya. Meskipun saat sadar Napnalina coba untuk mencegahnya agar nggak keluar, tapi sisi jahatnya terus memaksanya untuk keluar bebas. Hingga akhirnya sisi jahatnya mengambil alih tubuhnya dan sampailah dia bersama Nap-Nap. Dia nggak tahu kenapa dia bisa sampai kepada Nap-Nap. Yang jelas nalurinya yang mengantarkannya mendekat kepada Nap-Nap. Mendengar hal itu, Nap-Nap pun senang karena Napnalina sekarang udah kembali kepadanya. Meskipun Napnalina sadar kalau dia masih belum sembuh dan sewaktu-waktu bisa kembali jahat. Sementara Nap-Nap yang mengetahui hal itu berkata kalau dia akan selalu bersama Napnalina apapun yang terjadi. Melihat itu semua, Pak Kumis pun merasa bahagia. Dia pun memeluk Nap-Nap dan Napnalina. Tapi kemudian Pak Kumis merasakan sesuatu. Dan ternyata Napnalina berubah menjadi jahat kembali. Nap-Nap yang mengetahui itu coba untuk menahannya. Lalu dia pun menyuruh Pak Kumis untuk pergi dari tempat itu sesegera mungkin. Nap-Nap nggak tahu sampai kapan dia akan bisa menahan Napnalina. Akhirnya Pak Kumis pun segera lari dari tempat itu. Dan yang terjadi